Lagu berikutnya Selalu Bersamaku. Let's go. Hanya kau tempatku berlindung, dan hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah datang menyembah, membawa syukurku. Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Kau yang menghibur hatiku, oh haleluya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Yang bersuka cita boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Saya jemput untuk jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan tuntunan doa daripada Tuhan.
Mari kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini kami boleh disertai hanya oleh karena kasih-Mu Bapa. Dan di tempat ini Bapa, kami datang dengan kerinduan hati. Kami rindu Tuhan menyembah Engkau. Kami rindu Tuhan merasakan hadirat-Mu. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tiada yang lain ada padaku di surga selain Kau. Tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Tiada yang lain. Mari dengan segenap hatimu nyatakan di hadapan Tuhan.
gunung batuku dan bagianku. Tetaplah Allah. Dengan segenap hatimu, nyatakan di hadapan Tuhan. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Hanya tiada yang lain selain Engkau Tuhan, hanya Yesusku, hanya Tuhan, ku pilih yang ada dalam hidupku, yang ada di hatiku. Kami sembah, sebab Kau satu-satunya yang ada dalam hidupku, Yesus Tuhan. Kami sembah Dia, kami memuliakan Kau satu-satunya, satu-satunya. Kami sembah Dia, kami memuliakan Mari jemaat Tuhan, mari kita sembah Dia. Kau Tuhan Allah yang berada dalam hidupku, hanya Kau Tuhan yang ajaib, hanya Kau Tuhan yang menolong hidupku, hanya Kau Bapa hidupku. Mari mengucap syukur kepada Tuhan bahwa hanya satu-satunya Dia yang menolong kehidupan kita. Tiada yang lain dalam kehidupan kita yang mampu menyelamatkan hidup kita. Dia membawa kita ke tempat yang lebih baik. Dia menyelamatkan hidup kita. Berkali-kali dalam kehidupan kita, kita sering ingin jauh daripadanya, tapi hanya Tuhan saja, hanya Yesus saja yang menolong hidup kita. Mari sembah Dia dengan segenap hatimu. Kami sembah Kau Yesus, yang menolong hidupku, satu-satunya yang bersama dalam hidupku.
pusat menolong hidupku. Kami sembah, kami puji, tiada yang lain selain Kau Tuhan. Mari cuma Tuhan masih dalam sikap penyembahan. Mari kita bangkit berdiri. Hanya Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh hidup pada hari ini Tuhan, itu semua hanya oleh karena kebaikan-Mu. Kami mau hidup untuk-Mu Tuhan. Hati kami, mata kami mau tertuju untuk menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami mau hidup untuk-Mu Tuhan. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Hanya cuma Tuhan saja yang katakan. Selamanya Tuhan, kami mau hidup untuk-Mu. Selama ku hidup, amin. Mata kami, mari pandang Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Aku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
kasih-Mu sungguh besar bagi setiap kami. Dan terlebih lagi Tuhan, hari ini kami ingin memuji nama-Mu, bersuka cita bagi nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang siap melompat bagi namanya, sama-sama kita katakan amin. Shalom jemaat Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan lebih lagi, boleh lihat kanan kirimu, berikan sapaan yang terbaik. Haleluya. Kami sungguh bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Dengan sukacita mari kita nyatakan di hadapannya. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan Ku berharap. Sekali lagi jemaat Tuhan, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh apa? Sungguh ku bangga Kami sungguh bangga Bapa. atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan Ku berharap. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hatiku. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Katakan, Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan Ku berharap. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini saya ingin jemaat saja yang katakan. kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan. Lebih lagi jemaat Tuhan, katakan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Sungguh kami memberikan hidup kami Tuhan dengan sukacita. Amin. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Sekali lagi jemaat Tuhan. Karena ku tahu ini menyenangkan hati. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Kita mau lebih lagi dahsyat untuk Tuhan kita, amin. Sebab ada kuasa di dalam darahnya. Yang percaya boleh sama-sama kita serukan haleluya. Haleluya. Amin. Sambil bertepuk tangan jemaat Tuhan, mari kita nyatakan sukacita kita di tempat ini. Amin. Basah jalan-jalannya, karena doa Allah ada kuasa.
berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat, ingat jiwamu sangat berharga, darah domba Allah berkuasa. Sekali lagi jemaat Tuhan, maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berharga, darah domba Allah berkuasa. Ada kuasa, dalam darahnya, darah domba Allah. Oh, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sekali lagi, maukah kau terlepas dari dosa? Darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berharga, darah domba Allah berkuasa. Angkat tanganmu, katakan, dalam darahnya, darah domba Allah. Oh, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sekali lagi jemaat Tuhan, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa, come on, dalam darahnya, darah domba Allah. Oh, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Lebih lagi, ada kuasa, amin. Kami percaya Tuhan, ada kuasa di dalam darah-Mu. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan pembacaan katekismus pada minggu ini. Kepada yang bertugas dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di GBO Ikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan yang sama dengan minggu lalu. Pertanyaan akan saya bacakan dan jawaban akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, apakah ada bukti Trinitas dalam perjanjian baru? Mari baca bersama-sama jawabannya 3, 2, 1. Dalam perjanjian baru, dukungan terhadap Trinitas cukup banyak baik dalam Injil maupun dalam tulisan rasul-rasul. Beberapa bukti dalam Injil, misalnya dalam peristiwa baptisan Yesus. Penekanan nama yang ilahi dari Trinitas juga terdapat dalam baptisan orang percaya. Dalam Matius 28 ayat 19, mari baca ayatnya bersama-sama 3, 2, 1. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Demikian pembacaan katekismus, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati dengan puji-pujian pagi hari ini, amin. Kita akan lebih jauh mempersiapkan hati hidup kita untuk dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Saya informasikan bagi jemaat Tuhan yang membawa anak kecil, bisa diarahkan ke ruang sekolah minggu untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Mari siapkan hati hidupmu untuk mendengar suara Tuhan lebih jauh pagi hari ini. Ini segenap hati, ini segenap hidup kami. Bawa roh kami lebih jauh dalam hadirat-Mu untuk menikmati hadirat-Mu, menikmati pribadi-Mu Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu
jalanku dalam terang firman-Mu. Ajak ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajak segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu dan ajar ku berserah. Ku berserah hanya padamu. Sebab Engkau Tuhan yang memimpin setiap jalan kami. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap, ku berharap hanya padamu. Mari panggil Dia Bapa pagi hari ini. Oh, Bapakku, ajak segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadi Bapakku yang ajaib, Bapakku, ajak segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Sebab Kau yang sanggup, Engkau sanggup mengadakan
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu bersama-sama dengan kami di pagi hari ini. Kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu, berbicara melalui hamba-Mu. Firman yang datang menegur, firman yang datang mengubahkan sikap hati, cara pikir yang salah, diubahkan dengan firman-Mu. Biar Engkau Tuhan yang berbicara. Ketika Engkau Tuhan berbicara, Engkau mampu memulihkan keadaan hidup kami. Kami pulang dari tempat ini, kami menjadi orang-orang yang bersukacita. Terima kasih Bapa kami yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan tetap tinggal berdiri. Pelayanan firman Tuhan pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Dr. Hence Kopstan MTH. Menyambut hamba Tuhan, kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Oh, silakan duduk. Lupa tadi dikasih duduk ya. Shalom. Haleluya. Senang sekali kita bisa jumpa kembali. Saya lihat wajah-wajah yang luar biasa. Puji Tuhan. Oke. Saya kira saya tidak usah lagi memperkenalkan diri. Ya, sudah dikenal di sini. Ya. Tapi karena ada beberapa kesibukan, beberapa kali Bapak Pendeta Esra minta saya untuk khotbah, tapi saya lagi di luar kota atau lagi ada jadwal. Dan puji Tuhan hari ini kita bisa ketemu kembali. Haleluya. Nah, saya datang sama istri saya paling cantik sedunia. Ya, istri saya memang paling cantik sedunia. Luar biasa. Nah, tapi pada pagi hari ini saya ingin membahas satu tema dalam lingkup GBI. Kita lagi berbicara tentang narsistik ya, atau narsisistik ya. Oke. Tema saya pada pagi hari ini adalah mengikis narsisistik, membangun hubungan. Ya. Jadi mengikis narsisistik, membangun hubungan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah pernah mendengar kata narsis. Pernah dengar kata narsis? Pernah? Biasanya kata narsis itu ditandai oleh kita dengan gaya apa? Halo? Orang yang narsis itu biasanya kita sebut orang yang narsis itu biasa orang yang seperti apa? Ya? Halo? Mana suaranya? Bingung ya? Ya, nah oke. Nah, ada kalanya di dalam kelompok kita atau dalam pertemanan kita, ada orang yang suka charper, cari perhatian. Ada saja tingkahnya, ada saja ulahnya. Ya, tapi juga ada orang-orang dalam pertemanan kita, dalam kelompok kita, dalam lingkungan pergaulan kita, ada orang yang suka mendominasi, betul kan? Arogan, sikapnya pokoknya meremehkan satu dengan yang lain. Ada yang begitu? Ada? Ada enggak? Yang sok tahu, ya sok tak, ya dia pokoknya paling pintar, jago bicara dan sebagainya. Dan ada juga orang-orang yang diam-diam tapi menghanyutkan. Ada enggak? Ada. Nah, ada beberapa sifat seperti ini yang kalanya baik, tapi ada juga yang bisa menghancurkan hubungan. Betul kan? Ada yang bisa menghancurkan pertemanan, ada yang bisa menghancurkan teamwork, ada yang menghancurkan keluarga demi keluarga dan sebagainya. Ya, ada hal-hal seperti ini. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang narsistik atau narsistik itu adalah sikap perilaku daripada narsisme, ya. Nah, jadi ada kalanya orang-orang yang narsistik ini kelainan mental sebenarnya. Ya, kita harus tahu ini. Kita harus tahu bahwa perilaku ini merupakan ada orang yang sudah terlalu parah sehingga dikenal dengan narcissistic psychological disorder.
ya, atau NPD, narcissistic psychological, ya haleluya. Ya, coba kita sebut sama-sama, narcissistic psychological disorder atau NPD. Ya, selalu. Nah, ini narsistik ini bisa merusak sebuah hubungan. Kenapa demikian? Slide berikutnya ini saya akan jelaskan di sini tentang perilaku narsistik ini. Memang tidak gampang. Pak, apakah di dalam Alkitab ada disebut kata narsis? Tidak ada. Tapi contoh-contohnya banyak. Orang-orang yang narsis. Misalnya Nebukadnezar. Siapa Nebukadnezar? Raja Babel. Dia mendirikan patung yang besar dan menyuruh semua orang untuk sujud menyembah. Siapa lagi dalam Alkitab? Orang-orang yang narsis. Ya, Haman, tahu Haman? Tahu Haman? Haman itu adalah musuhnya Mordekai. Siapa Mordekai? Ya, pamannya Esther. Kenapa Haman marah? Karena Mordekai tidak memberikan penghormatan kepada Haman. Ada orang-orang yang marah kalau kita tidak berikan penghormatan, betul kan? Ya, tidak menghargai dia. Kalau dia datang tidak disambut dengan baik, marah itu. Ada. Ya, siapa lagi? Isabel. Tahu Isabel? Tahu Isabel? Ya. Ratu Raja Ahaz yang kemudian dia yang mempunyai kuasa, arogan. Ya, arogansi, dan dia berkata saya akan bunuh Elia. Ya. Ada banyak contoh-contoh dalam Alkitab tentang perilaku ini. Nah, kalau kita telusuri kenapa disebut narsis? Ini merupakan sejarah mitologi. Ya. Jadi ada satu anak dewa, ya. Anak dewa ini namanya Narsus, ya, atau Narsisus, ya, atau Narsikus, ya, atau Narsikas. Narsikus ini atau Narsisus ini itu waktu dia masih di dalam kandungan, lalu kemudian ibunya ini datang kepada dewa peramal, dikatakan begini, anakmu ini akan lahir ganteng dan jangan kasih lihat dia dirinya. Maksudnya jangan biarkan dia bercermin atau melihat dirinya di cermin atau di mana saja yang bisa terlihat dirinya. Dan memang benar ketika anak ini lahir, anak ini sangat ganteng. Luar biasa, lebih ganteng dari saya. Haleluya. Ya, sangat ganteng. Dan banyak baik gadis maupun pria tertarik sama dia. Jatuh hati. Dan kemudian pada suatu kali ada seorang peri. Ya, peri ini tertarik sama dia. Jatuh hati. Dan selalu mengikuti si Narsisus ini kemana saja. Ya, masuk hutan, keluar hutan, masuk kampung, keluar kampung, dia ikuti. Pada suatu kali terlihat si peri ini kemudian kedapatan oleh si Narsisus karena ikuti dia. Dan kemudian si peri ini menyatakan cintanya kepada Narsisus. Tetapi kemudian si peri ini cintanya bertepuk sebelah tangan. Ada di sini yang cintanya bertepuk sebelah tangan? Saya sini juga banyak anak-anak muda. Ya. Atau ada punya bapak-bapak pengalaman cinta bertepuk sebelah tangan. Ibu-ibu ada? Ada nggak ngaku? Ya, nggak apa-apa. Lalu kemudian ditolak mentah-mentah cintanya. Lalu dikutuklah si Narsisus ini. Ya, kamu akan merasakan seperti yang aku rasakan. Lalu kemudian pada suatu kali dia lagi jalan dan dia dapati sebuah danau. Dan dia melihat ke danau itu, dia melihat rupanya. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia jatuh cinta kepada bayangannya. Aha. Dia selalu pandang, dia berusaha ambil bayangan wajahnya itu yang ada di air, yang tercermin di air itu. Dia berusaha ambil, tidak mendapatkan.
dia tidak dapatkan. Dia ada di situ terus sampai dia lupa makan, lupa tidur, dan sebagainya. Ya, kalau orang lagi jatuh cinta biasanya lupa makan. Betul kan? Lupa tidur. Lupa semuanya. Seperti lagu, lupa. Ya. Tapi saya percaya di sini orang yang jatuh cinta kepada Tuhan tidak lupa semuanya. Betul kan? Siapa jatuh cinta sama Tuhan Yesus? Haleluya. Dia jatuh cinta sama dirinya sendiri. Dan pada akhirnya dia mati. Dan tidak mendapatkan cintanya. Lalu kemudian itulah narsisus. Kemudian dikembangkan secara psikologi namanya narsisme. Ya. Dan sebentar kita akan lihat. Jadi orang yang narsis ini orang yang cinta dirinya lebih daripada apapun. Orang yang mencintai dirinya lebih daripada pasangannya, daripada hartanya. Pokoknya dia, egonya sangat-sangat tinggi. Makanya sebuah hubungan bisa rusak. Kenapa? Karena orang yang narsistik ini selalu mementingkan diri sendiri. Egois. Apalagi suka dipuji. Bukan suka memuji, sorry. Suka dipuji, tapi jarang memuji. Ada di sini yang suka dipuji? Makang puji. Narsisus ini makang puji. Ya, tapi jarang mau memuji. Apalagi kurang peduli atau peka terhadap perasaan orang lain. Dan kemudian merasa lebih baik dari orang lain. Saya lebih hebat. Wah, saya lebih jago, saya semuanya, aku. Lalu apa? Sulit menerima kritikan. Biasanya, kalau ini Pak Isra ya, kalau panitia itu, toh kan biasanya ada usulan mau bikin apa? Oh saya ada usul, bikin ini, oke. Ada usul, ini. Tapi kemudian bukan usulnya yang diterima. Ada orang, dia marah. Ada orang. Dia marah. Kenapa usulku tidak diterima? Karena dia marah, dia bikin kacau itu panitia. Saya harap di sini tidak ada toh. Nanti kan mau Natal tanggal 5 toh. Iya toh, panitianya baik-baik di sini. Haleluya. Coba katakan kiri kanan nih, kamu baik. Kamu tidak bikin kacau kok. Nah, jadi orang-orang yang mencintai dirinya ini kalau ada dalam suatu hubungan, dalam satu komunitas, suka bikin kacau. Jadi tandai memang kok. Ya toh? Kalau ada orang-orang yang suka bikin kacau, oh ya, berarti dia merupakan ciri-ciri seperti ini. Coba kita lihat bersama lagi. Apakah narsistik dalam terjemahan bahasa Inggris disebut narsisistik ya. Biasanya kalau lebih cepat disebut narsistik saja. Apakah narsistik itu? Narsistik adalah sifat atau perilaku atau ciri-ciri orang yang memiliki keegoisan atau kesombongan yang luar biasa. Ini, slide berikutnya. Ya, ikuti saja ya. Slide berikutnya, oke. Jadi kalau narsis itu orangnya. Narsistik itu perilakunya. Narsisme itu istilahnya atau konsepnya. Ya, jadi kita tahu sekarang kan, oh dia narsistik itu. Berarti perilakunya. Oh dia narsis, oh orangnya. Orang yang melakukan perilaku narsistik. Ya. Oh narsism. Oh berarti itu narsis dan narsistik. Ya. Nah, jadi ciri-ciri narsisme itu merasa superior. Saya lebih tahu. Yang kau kasih tahu saya. Saya lebih tahu. Ini pintar kak. Pintar kok, dia jago bicara. Jadi dia yang selalu mendominasi pembicaraan. Ya, merasa superior. Ya, sota. Ya. Lalu kebutuhan akan pujian. Dia suka selfie, dia suka apa lagi? Flexing. Ya, pokoknya sedikit-sedikit upload.
Ya, tak? Ada juga orang yang mementingkan penampilan. Sedikit-sedikit lagi duduk, dia cermin. Tidak sampai 5 menit, dia cermin lagi. Ada orang yang tidak sampai 1 menit, sisiran. Sisiran. Ada enggak? Ada orang di sekitar kita seperti itu? Ada? Berbahagialah mereka yang mengetahuinya. Ya, tak? Lalu apa? Kurang empati. Itu masalahmu, bukan masalahku. Ya, ngapain saya harus ikut campur? Itu kan keputusanmu. Ketua panitia, itu keputusanmu. Kok kan yang ngambil keputusan? Sudah, saya tidak usah ikut-ikut lagi. Ya. Kurang empati, apalagi arogan dan eksploitatif. Saya pantas dapat yang lebih baik. Cari moko yang lebih baik. Biasanya ada cowok atau cewek yang suka cari lebih baik. Tidak dapat-dapat. Lebih baik pasangannya. Ya toh? Jangan kau cari-cari yang lebih baik dari dirimu. Susah kok, bikin susah dirimu sendiri. Ya toh? Nah, ini pendahuluan untuk kita bisa masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Apa itu narsistik? Sekarang kita tahu kan, siapa ini narsistik ini, orang-orang yang narsis. Nah, apa kata firman Tuhan? Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Filipi 2 ayat 3 sampai 4 berbicara begini. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, ayat ini menolong kita untuk memahami narsisme. Orang-orang yang narsis, ya. Dan juga ini mengkoreksi kehidupan kita. Ayat ini berkata apa? Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ya. Jangan, kalau kita dalam satu kelompok, satu komunitas, ya, jangan cari kepentingan diri sendiri. Ya, itu merusak hubungan. Juga dalam kehidupan nikah, ya, jangan cari suami asik sendiri, istri asik sendiri dengan kepentingannya masing-masing. Ya. Atau ada orang-orang yang suka makan puji. Sedikit-sedikit mau dipuji. Kalau tidak dipuji dia tidak kerja. Sudah mau kok puji saja dia supaya dia yang kerja. Kasih makan itu puji sama dia. Ya toh? Nah, puji saja. Tetapi tidak baik. Lebih baik kita saling menghargai satu dengan yang lain. Saling menghormati, saling menerima apa adanya. Makanya firman Tuhan katakan, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati. Ya, dengan apa? Rendah hati. Susah. Orang narsis itu susah untuk rendah hati. Kecuali dia mau bertobat sungguh-sungguh dan mau berubah, berobat. Ya. Ada yang bertanya ketika saya membaca sebuah artikel tentang NPD ini. Bisakah NPD disembuhkan? Dikatakan di situ sangat susah. Tetapi untuk meminimalisirnya mungkin bisa. Tapi saya percaya begini. Tadi kita sudah nyanyi, ya, darahnya amat kuasa. Maukah kau bertobat dari dosa? Kenapa semua penyakit-penyakit kejiwaan ini muncul? Karena dosa. Ya toh? Dosa. Manusia mengalami kerusakan. Penyakit mental itu diakibatkan karena dosa. Ya. Bukan karena pengalaman atau trauma masa lalu, tidak. Tapi karena dosa. Dosa yang bekerja yang kemudian
membuat semua yang Tuhan ciptakan baik. Manusia diciptakan baik, sangat baik kata firman Tuhan. Ya, sangat baik. Kejadian 1, di situ kita bisa baca. Ketika pada hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia dan dia melihat sangat baik. Manusia diciptakan dengan sangat baik. Ya. Bahkan Tuhan menaruh rohnya dalam diri manusia. Sehingga manusia bisa hidup. Punya kesadaran, mentalitas yang baik. Semuanya baik. Tapi sejak manusia jatuh dalam dosa, semuanya terkoreksi. Ya. Mental, sakit mental mulai banyak orang. Nimrod itu seorang raja pertama di bumi yang mendirikan kerajaannya untuk apa? Supaya dia bisa menguasai orang lain. Arogan dan sebagainya. Makanya orang-orang yang NPD ini, dia harus kenal dirinya. Ya. Dia harus tahu. Mungkin ada di kalangan kita. Ada yang narsis yang masih baik. Tapi ada narsis yang ekstrim, hati-hati. Ya. Nah, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Yang lain lebih utama. Jadi dalam membangun tubuh Kristus, mari kita saling menghargai. Tahu posisi kita, tahu diri kita. Kita harus menghargai orang lain, ya. Sehingga kita bisa menempatkan diri dengan baik. Jangan kemudian kaki mau jadi tangan. Ya, atau ada yang berkata, hidung berkata, kenapa lubang saya ke bawah? Tidak bisa. Saya tidak mau begini. Harus berubah ke atas. Ya, hidung lubangnya ke atas. Pas hujan turun. Cik, kok gitu ya. Nah, jadi kita bisa menempatkan diri kita. Ya, tahu menghormati orang lain, menghargai orang lain, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Oke. Jadi hal yang pertama adalah ya, kita harus kenali diri kita. Kenali dirimu. Kita harus tahu diri kita. Jangan sampai orang lain yang kasih tahu. Ketika orang lain yang kasih tahu baru kita marah sendiri. Ya, kenali dirimu, siapa saya? Ya, mulai, oh iya, ternyata saya itu sombong. Saya tidak mau dikasih tahu orang lain. Saya tidak mau kalau pendapat saya tidak diterima. Berubah. Istri saya sering koreksi saya. Kadang-kadang saya marah. Ya toh, istriku. Tapi istriku sangat baik. Istriku sangat cantik. Haleluya. Nah, jadi jangan marah kalau orang tegur kau. Jangan marah kalau orang nasihati. Mungkin masih ada hal-hal yang salah yang kita tidak sadari. Itu supaya apa? Supaya kita mengenal diri kita. Orang yang congkak, Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Orang yang congkak itu orang yang merasa dirinya hebat lebih daripada orang lain. Orang yang congkak itu tidak mau menerima saran masukan. Orang yang congkak, orang yang sombong. Makanya Yakobus 4 ayat 6 berkata begini. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bahwa semua yang kita miliki ini karena kasih karunia Tuhan, amin.
wajah yang ganteng, wajah yang cantik, penampilan yang baik, ya toh, yang matching. Ada orang yang memang punya mata bisa melihat kematchingan. You know kematchingan? Ya toh, dari atas ke bawah, wah ini matching. Dia bisa menjadi penata gaya. Cari orang-orang begini. Ya, penata gaya. Supaya semua yang tampil di sini gayanya semuanya matching. Ya. Nah, tetapi ya toh ini dia. Jadi kematchingan ini. Tapi ada juga orang yang bilang, suka apa? Dia pakai sembarangan. Sombong, merendahkan diri. Hai, ini tidak masuk kategori. Yang ini masuk kategori. Kenapa? Wah, dia orangnya cantik, ganteng. Sama seperti pemilihan raja. Ketika Samuel datang kepada papanya Daud. Siapa papanya Daud? Isai. Lalu dia bilang, Isai, saya akan mengurapi anakmu untuk menjadi raja. Kumpulkan mereka. Dikumpulkan semua anak-anak. Cuman satu yang dilupa, Daud. Lagi di pengembalaan. Mungkin Daud berpikir, lah ngapain saya mau jadi raja? Lebih baik saya mengurus tanggung jawab saya. Ya, sebagai penjaga domba, gembala domba. Daud sangat bertanggung jawab. Ya, lalu kemudian mulai dipilih. Satu-satu muncul kayak peragawan. Daud bilang, Samuel bilang, bukan dia. Datang. Bukan dia. Ya, muncul semua, bukan dia. Lalu kemudian apa? Samuel protes sama Tuhan, mana? Lalu Tuhan bilang, kamu melihat rupa, aku melihat hati. Ya. Rupa seseorang bisa berubah, betul kan? Berubah penampilan. Ya, tapi hati seseorang itu yang bisa dikenal oleh Tuhan. Nah, jadi mari kita kenali diri kita. Kalau ada ciri-ciri narsistik, ya, gaya perilaku narsis, mari kita bertobat. Tuhan minta Tuhan untuk mengoreksi kehidupan kita. Tapi kadang-kadang orang yang NPD tidak sadar diri. Harus disadarkan. Berat bisa terjadi pertengkaran bisa saja. Tetapi harus diberitahu. Jangan sampai dia terjebak dan mencintai dirinya mati seperti Narsisus. Ya. Nah, kenali dirimu. Kenali diri kita. Siapa kita di hadapan Tuhan? Siapa kita di hadapan orang lain? Kenali. Ya. Sadar bahwa identitas saya adalah anak Allah. Identitas saya adalah anak Sang Raja. Mari kita berperilaku seperti anak Allah. Anak Sang Raja. Iya kan? Mari kita hidup rendah hati sama seperti Kristus hidup. Yesus menjadi teladan kita. Dikatakan dia yang sulung. Ya. Yesus adalah yang sulung dari semuanya. Jadi kita ini harus mengikuti keteladanan Yesus. Yesus rendah hati. Dia tidak sombong. Ya, dia tidak suka flexing. Ya. Dia sangat rendah hati. Yang kedua adalah kikis ego kita. Mengikis ego dalam hubungan. Yang kedua, ya, ego. Mungkin saja kita lebih hebat dari mereka. Pemikiran kita, pengambilan keputusan kita lebih daripada yang lain. Tetapi coba tahan diri. Terima masukan orang lain. Terima pendapat orang lain.
terima argumentasi orang lain. Mungkin saja ada argumentasi, ada penjelasan atau pendapat orang lain yang lebih baik daripada yang kita pikirkan. Mungkin selama ini kita lebih banyak berperan dalam kepanitiaan. Mungkin kita lebih banyak berperan dalam pelayanan. Mungkin kita lebih banyak berperan dalam kehidupan rumah tangga. Mungkin kita lebih banyak berperan dalam hal apapun. Ya, ada orang-orang yang diberikan seperti ini. Ada sifat-sifat, ada temperamen yang memang dia bisa sebagai seorang pemimpin. Orang yang kolerik, ada yang sanguin, betul kan? Ada yang apa lagi? Pragmatis, ya, dan sebagainya. Ada yang dia kalau dites warna kejiwaannya, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning, ya, dan sebagainya. Ya, tapi mari kita belajar untuk merendahkan diri. Salah satu pembelajaran yang baik untuk merendahkan diri, melayani. Salah satu pembelajaran untuk merendahkan diri adalah melayani. Katakan kiri kanan, kamu harus melayani. Harus terlibat dalam pelayanan. Jangan jago kandang. Terlibat. Karena firman Tuhan katakan besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesama. Orang yang rendah hati akan mau belajar terhadap manusia yang lain. Orang yang rendah hati mau belajar terbuka. Mengikis ego. Filipi 2 ayat 3 berkata dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Yesus berkata, kalau kamu mau jadi pemimpin, harus apa? Harus menjadi hamba bagi yang lain. Ya, toh? Jadi pemimpin harus jadi hamba. Yesus datang bukan untuk dilayani. Yesus datang untuk apa? Melayani, mengutamakan orang lain. Siapa yang dia layani? Orang-orang yang tidak layak ada di dalam masyarakat. Yesus menghargai mereka. Yesus tidak pernah menghakimi pemungut cukai. Yesus tidak pernah menghakimi wanita yang menjual dirinya. Bahkan ketika ada seorang wanita yang kemudian mau dirajam, Yesus apa tulis di tanah. Dan kemudian orang yang mau merajam itu pulang semua. Ya. Ahli-ahli Taurat pada zaman itu orang-orang yang narsis juga. Ya. Nah, karena mereka merasa lebih benar, lebih hebat, lebih tahu firman Tuhan. Ya. Yakobus 4 ayat 6 sampai dan yang ke-10 berkata, tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak. Semua ini adalah kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini karena kasih karunia Tuhan. Semua yang ada di sini karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita bisa pakai lebih baik dari orang lain mungkin barang yang bermerek apa semua itu karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepintaran kemampuan kita, bukan karena kekayaan kita. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi jangan sombong dengan itu, jangan menganggap lebih penting daripada orang lain. Tetapi firman Tuhan katakan, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Makanya rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Tuhan akan meninggikan kita. Yang ketiga, yang terakhir. Mari tumbuhkan kasih dalam hubungan. Tumbuhkan kasih. Matius 22 ayat 39 berkata, dan
Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan dikatakan selanjutnya kalau kita baca, tidak ada hukum yang menentang itu. Dan semua hukum terletak pada dua hukum yang utama ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Mengasihi manusia seperti apa? Dirimu sendiri. Ini dia. Makanya firman Tuhan, bagaimana caranya kita mengasihi orang lain? Kalau kamu tidak mau menginginkan orang melakukan hal yang jahat kepadamu, jangan lakukan kejahatan kepada orang lain. Amin. Kalau kita mau mengharapkan orang lain berbuat baik kepada kita, maka kita harus melakukan perbuatan baik kepada orang lain terlebih dahulu. Kalau kita mau dihormati, harus menghormati. Ya, salah satu tadi apa? Orang-orang yang narsis ini cuman mau bukan beri kemuliaan bagi Tuhan, beri kemuliaan bagiku. Atau beri kemuliaan bagi Tuhan, bagi dua. Setengah untuk Tuhan, setengah untuk saya. Ya. Tidak demikian. Ya, nah, oleh karena itu, bagaimana kita bisa menumbuhkan kasih? Yang pertama, introspeksi diri. Introspeksi diri. Apakah dalam kehidupan ini saya sedang melakukan kehendak Tuhan atau keinginan diri sendiri? Introspeksi diri. Semua yang kita kerjakan, semua bentuk pelayanan kita, apakah saya sedang melakukan kehendak Tuhan atau hanya sekedar penampilan? Di tempat ini misalnya. Makanya banyak orang itu rame-rame mau melayani di mimbar. Kenapa? Karena bisa muncul di TikTok. Kalau muncul di TikTok jadi terkenal. Ya, wah dia luar biasa. Wah ini worship leader GBI Oikumene ini. Oh Gold CC. Oh ini pemusik ini semua. Bukan. Apakah kita sedang memamerkan show off diri kita atau kita sedang melakukan kehendak Tuhan? Ya, mari koreksi diri. Jadi dalam setiap tindakan kita, apakah kita sedang melakukan kehendak Tuhan atau saya mengutamakan kepentingan diri saya sendiri? Yang kedua, melayani untuk menumbuhkan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Melayani. Melayani itu bukan hanya di dalam gedung gereja saja. Justru kita ada di sini diperlengkapi untuk apa? Melayani orang-orang lain di luar sana. Temukan ladang pelayananmu di luar sana. Mungkin ada orang-orang yang membutuhkan pelayananmu dan sebagainya. Bangun pelayananmu. Ya, sebagai representasi daripada GBI Oikumene ini, Gold CC ini. Ya toh, supaya kita bisa melayani mereka di sana. Melayani. Ini akhirnya apa? Kita berfokus pada kebutuhan orang lain, bukan kepada diri sendiri. Kalau kita lihat orang, ya, aduh kasihannya, kita bisa melayani mereka. Ada suatu kenikmatan yang luar biasa. Ya, toh. Mari melayani. Dan yang ketiga, belajar menerima kritikan. Lihat, kritik itu sebagai hadiah. Kritik sebagai hadiah. Ya, yang keempat, bersyukur. Bersyukur. Bagaimana caranya supaya kita bisa bersyukur? Setiap hari minimal tuliskan 3 hal yang bisa membuatmu bersyukur pada hari itu.
Temukan. Temukan supaya saya bisa bersyukur. Oh ya, terima kasih Tuhan. Saya masih bisa bangun. Syukur, terima kasih. Sehingga kita tidak melihat orang lain, kejelekan orang lain, apalagi semua orang lain. Kita mulai berpindah fokus kita kepada pribadi Allah. Ya, bersyukur, tuliskan minimal 3, bisa banyak. Oh bersyukur, oh saya masih bangun, istriku masih sehat. Bersyukur. Ya toh, bersyukur masih bisa makan walaupun sekali sehari. Bersyukur. Bersyukur, oh terima kasih Tuhan. Suamiku masih bisa kerja walaupun dia suka koro-koro. Bersyukur, istriku masih bisa masak walaupun dia cerewet. Bersyukur. Temukan rasa syukurmu di tengah-tengah keadaan yang tidak mendukung. Temukan, bersyukur. Yang terakhir, kasih Kristus sebagai motivasi diri. Kasih Kristus itu kasih walaupun. Kasih manusia, ya, kasih manusia apa? Saya mau kasih kamu, asal kamu, tapi kasih Yesus tidak. Walaupun dia tetap mengasihi kita, walaupun kita sedang dalam keadaan berdosa. Walaupun kita hidup tidak taat, tetap kasihnya. Dia sedang menanti kita. Ingat kisah anak bungsu yang pergi meninggalkan rumah orang tuanya, membawa warisan yang seharusnya dia belum dapatkan. Ingat kisah itu? Ingat? Anaknya ini yang bungsu ini menghabiskan hartanya. Lalu kemudian berakhir di mana? Kandang babi. Bahkan mau makan ampas babi. Ampas babi, tahu ampas babi? Tahu? Manusia punya ampas? Ya seperti itu. Tidak bisa. Lalu kemudian dia teringat. Papanya. Di rumah bapakku, orang yang kerja tidak akan seperti kayak saya seperti ini. Lalu dia sadar. Dia menyadari keadaan dirinya. Dia koreksi dirinya. Saya selama ini tidak pernah bersyukur. Saya selama ini hidup dengan keinginan saya. Saya selama ini sombong. Saya selama ini, akhirnya apa? Saya mau balik ke rumah bapakku. Tidak apa-apa kalau saya hanya diangkat sebagai pekerja. Tetapi ternyata Bapa itu baik. Bapa itu terus menunggu kepulangan anak bungsunya. Tiap hari dia lihat ke jalan, dia berdiri di depan pintu. Mungkin dia duduk di situ sambil ditemani kopi dan pisang goreng. Menunggu anaknya pulang. Lalu kemudian pada suatu waktu, di tengah-tengah cuaca yang cerah, terlihatlah sebuah bayangan dari jauh. Mendekati ke rumah ini. Dan bapaknya langsung melihat. Dia lihat, dia cermati anakku ini. Dia yang pergi. Lalu kemudian apa yang terjadi? Bapaknya berdiri. Tidak menunggu. Bapak itu tidak menunggu berdiam. Dia juga tidak berjalan, turun. Tapi apa yang terjadi? Dia berlari. Dia berlari. Dia lari sama anaknya. Dan ketika ketemu anaknya, mungkin anak ini kaget. Itu bapakku.
di anak ini mungkin mau balik, mau berlari. Tidak, dia berhenti di situ. Dan kemudian apa yang terjadi? Bapak ini memeluk si anak. Mari tinggalkan semua yang tidak berkenan. Semua keegoisan kita yang membuat kita terhambat, yang menghalangi langkah hidup kita untuk bisa bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman, untuk bisa bangkit, ditolong, terima Yesus dan sebagainya. Bapak ini kemudian merangkul anak bungsu ini. Mereka menangis, ya. Ada suatu kerinduan dari sang bapa untuk bisa berjumpa dengan anak bungsu ini. Dan kemudian apa yang terjadi? Anak ini mengira dia akan dijadikan pembantu. Tapi kemudian bapak ini berbalik, panggil orang-orang kerjanya di rumahnya. Ayo, ambilkan jubah yang terbaik. Pakaikan kasut. Berikan dia cincinnya, dikembalikan posisinya. Tuhan itu sayang. Dia Bapa yang baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Orang NPD sekalipun tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Kalau saudara, Bapak Ibu mendengar berita tentang narsistik ini. Dan mungkin ada ciri-cirinya di antara kita. Koreksi diri. Tapi mungkin kalau kita mengenal ada orang-orang yang terkena NPD, layani mereka. Jangan pernah dibuang. Tuhan tidak pernah membuang manusia. Justru manusia yang meninggalkan dirinya. Saya pernah dengar, neraka tidak diciptakan untuk manusia. Neraka itu diciptakan untuk iblis. Tapi ada manusia yang mau meninggalkan Tuhan untuk ikut iblis. Maka nerakalah tempatnya. Tuhan tidak pernah menjustifikasi kita untuk masuk neraka. Tidak. Tuhan tidak pernah memilih ada manusia yang kemudian dipisahkan untuk kemudian masuk neraka. Tidak. Bahkan dikatakan kalau ada satu orang yang sakit, orang yang berdosa, aku datang. Aku datang. Orang-orang yang kena gejala narsisme, kemungkinan besar mereka tidak menemukan kasih yang sejati. Kasih yang sejati hanya datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kasih walaupun dia telah mati untuk kita, walaupun saat kita sementara berdosa. Dia mengasihi saya, dia mengasihi kita semua. Mari kita berdoa. Biar pada siang hari ini, kasih-Mu melingkupi kami semua. Kasih-Mu nyata dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus tolong kami supaya kami bisa sadar diri. Kami memiliki sikap karakter seperti Yesus. Tidak menyombongkan diri dengan semua yang kami punya. Tidak membanggakan dengan semua pencapaian-pencapaian kami. Mari Roh Kudus, tolong kami. Biar kasih-Mu mengalir. Kasih-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Kasih Bapa nyata. Sehingga kami pun bisa mengasihi banyak orang.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan, kalau di antara kami, jemaat-Mu, bahkan mereka yang sedang nonton live TikTok ini Tuhan, memiliki perilaku narsistik, tolong kami supaya kami bisa meminimalisirnya dan itu menjadi kekuatan bagi kami, supaya kami memakai kelemahan kami, supaya kami kuat di dalam Tuhan. Tuhan, tolonglah kelemahan-kelemahan kami. Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa kuat di dalam Tuhan. Kami bisa melayani Tuhan, mengikut Yesus dengan seluruh keberadaan hidup kami. Kami menjadi saksi Kristus. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Ampuni semua kesombongan kami. Ampuni semua kebanggaan kami. Ampuni. Oh, kami tidak lebih layak dari kasih karunia yang Tuhan berikan. Terima kasih. Karena kasih-Mu, karena karunia-Mu, kami dilayakkan menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur, kami terima anugerah-Mu. Kami hidup dalam anugerah-Mu. Kami berjalan dalam anugerah-Mu. Dalam hidup kami, penyertaan-Mu sempurna. Dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Ya puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan, amin. Atas nama Gembala Sidang, Badan Pekerja Pekan Jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada hambanya Bapak Dr. Henci yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan di hadapan Bapak Ibu sekalian, tersedia 2 amplop. Amplop yang pertama akan dialokasikan untuk kas gereja, amplop yang kedua untuk operasional pastori. Sebentar saat memberikan persembahan, di atas kotak persembahan tersedia lembar janji iman. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ingin memberkati pekerjaan Tuhan dalam rangka kegiatan Natal tanggal 5, bisa mengambil, mengisi, kemudian menyerahkan kepada saudari Vero. Begitupun jemaat Tuhan yang telah mengambil dan telah mengisi kemudian ingin mengembalikannya, bisa diserahkan kepada saudari Vero. Sebentar persembahan akan dijalankan dari sebelah kiri saya, bagian tengah, kemudian bagian kanan akan dibantu oleh tim asyar. Boleh kita angkat kedua amplop persembahan kita? Kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini kami sudah diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami akan memberkati pekerjaan Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu
bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku penghargaan. Sungguh ku bangga, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu. Jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan, sejemput bangkit berdiri sama-sama katakan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan. Boleh sekali lagi sama-sama katakan, kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dipersilakan duduk kembali. Terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah diberikan. Kita akan mendengarkan pengumuman seputaran kegiatan gereja sepanjang minggu. Saya persilakan kepada tim multimedia. Minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya
dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Shalom. Mewakili Ibu Gembala dan Jemaat Sidang mengucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Hence yang sudah membagikan firman Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat beliau. Luar biasa. Ya. Baik. Pengumuman yang pertama, setelah ibadah ini jangan lupa untuk jemaat Tuhan yang sudah kemarin latihan untuk menyanyi tanggal 5, kita latihan lagi ya. Yang setuju katakan amin. Ya, gitu ya. Jangan lupa nyanyinya, jangan lupa part-partnya, jangan lupa liriknya kan gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, untuk selama minggu ini kita akan fokus persiapan untuk ibadah Natal kita di tanggal 5 nantinya. Dan yang pertama untuk hari Senin besok kita kosongkan dulu semua acara. Saya minta semua untuk pengisi acara baik tamborin dan lain sebagainya, PAW latihan sesuai dengan petunjuk yang kita kasih. Jadi kita tidak mau pelayan-pelayan Tuhan itu terlalu diporsir mendekati hari H. Diporsir tipes kan gitu, sama aja nggak muncul nanti di Natal kan begitu ya. Jadi pemberitahuan yang pertama, jadi tolong semua yang terlibat di dalam acara, saya cuma beritahu tolong ikuti nanti tim acara bikin jadwal kegiatan selama seminggu. Jangan tambah-tambahkan, jangan kurang-kurangi gitu ya. Karena kita sudah atur supaya tidak capek. Supaya tidak, terus kemudian saya juga pesan kepada seluruh panitia, kegiatan-kegiatan yang tidak perlu seperti begadang, main game, kurangi dulu. Betul ya, setuju ya? Karena kita butuh persiapan kekuatan yang ekstra gitu ya. Lalu kemudian juga teman-teman yang terlibat, yang agak berat kegiatannya, yang lompat-lompat, yang nari, choir, PAW dan lain sebagainya, sudah kemarin dibagikan vitamin selama 7 hari ke depan, tolong itu diminum. Ya, jangan cuma jadikan hiasan. Ya, untuk menambah apalagi dengan kondisi sekarang cuaca yang sangat tidak menentu, saya harapkan semuanya ini betul-betul diperhatikan. Saya minta semua koordinator-koordinator acara untuk pastikan semua anggotanya itu minum vitamin, cuma 1 kok ya, 1 hari selama 7 hari ke depan supaya kita nggak drop gitu ya. Lalu kemudian yang berikutnya hari Selasa itu adalah geladi kotor kita, jam 6 dimulai, kita akan mulai dengan doa pengurapan, lalu jam 7 kita akan mulai dengan geladi. Ya, hari Rabunya kita kosongkan dan hari Kamisnya nanti tim perlengkapan sudah mulai karena harus loading barang dan lain sebagainya. Jadi di masa-masa itu istirahat, ya istirahat yang baik. Pokoknya kita sudah latihan dengan baik. Jadi di tempat ini latihannya termasuk cukup lama, 1 tahun. Ya 1 tahun yang lalu kita sudah latihan kan begitu. Kita latihan terus, nah, kan gitu. Saya percaya begini, maksudnya begini. Di tempat ini kita melatih disiplin kita sehingga pada saat ada acara besar seperti ini kita nggak terlalu porsir karena kita sudah terbiasa dengan sistem kegiatan acara yang seperti ini begitu. Dan kita selebihnya kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, kita berdoa. Lalu kemudian nanti Rabu Kamis tolong istirahat. Nah di hari Jumat nanti tim acara akan bikin rundown-nya untuk seluruh panitia dan tolong diikuti itu rundown-nya, datang jam berapa, choir datang jam berapa, asar datang jam berapa. Nah untuk jemaat Tuhan saya umumkan ya, untuk jam mulai ibadahnya kita akan mulai jam 7 malam. Tapi kita mulai venue-nya untuk dibuka itu jam 17.30. Ya, di awalnya kita rundown-nya itu jam 6 sore kita mulai ibadah. Tapi setelah kita pikir-pikir masih banyak teman-teman yang pulang kerja ataupun ini pengen juga ikut. Gitu ya, jadi kalau pulang kerja belum gak sempat, udah datang aja gak apa-apa. Lepek-lepek gak ada masalah kan begitu kan. Yang penting hatinya datang mau untuk menyembah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Gitu ya, jadi datang aja, kita mulai ibadah jam 9, open gate-nya 5:30. Begitu, jadi jangan lupa nanti kita juga ada gue startnya Putri Siagian. Itu ya pembicaranya nanti akan diumumkan kan gitu ya. Nah untuk semuanya ini saya mohon jemaat Tuhan untuk mau berpartisipasi. Datang, ajak semuanya teman-teman ya. Karena di sana kita pastikan datang rohani
dan jasmani semua terpenuhi. Karena kita sama-sama sukacita merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Ya. Lalu kemudian saya juga memberitahu kepada kita semua di bawah ada basar kukusan dan salad buah. Jadi ini makanan sehat gitu ya. Nah, ini akhir-akhir ini saya lihat teman-teman itu kalau bikin basar ini makanan-makanan yang sehat ya. Tiba-tiba ada kukusan dan salad buah lagi gitu ya. Buah-buahan juga silakan nanti di bawah. Ya, itu saja pengumuman. Mungkin ada tambahan dari panitia, ketua panitia belum nongol. Ya. Oh ya, untuk teman Bapak Ibu sekalian yang masih terbeban untuk janji iman silahkan. Nah, yang sudah menulis janji iman belum digenapi, minta sama Tuhan digenapi melalui hidup saudara kan begitu ya. Sehingga bisa dibayarkan dengan segera karena kita masih kalau nggak salah minusnya kemarin saya lihat-lihat masih sekitar minus sekitar kurang lebih 40 jutaan lah kurang lebih. Itu ya, tapi saya yakin Tuhan pasti akan cukupkan. Yang setuju katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ya, itu jadi jangan gak usah takut, acara akan tetap berjalan dengan baik dan jangan lupa bahwa semuanya mau anak-anak kita, tetangga kita yang mau ikut, saya mau ikutan Natalan, mau lihat juga Natal kayak apa, ajak aja. Nanti kita bersuka cita bersama dalam acara Natal kita. Ingat acaranya dimulai jam 7 malam, open gate jam 5:30. Nanti kita juga akan rubah, baliho kita sudah pasang di depan, nanti kita akan rubah juga, cuman mungkin dirubah di beberapa titik aja yang kita rubah. Lalu kemudian pantau terus media sosial kita supaya dapat mendapatkan info untuk kegiatan Natal kita. Amin. Nah, kami juga menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Ya, silakan di sebelah kiri kanan Bapak Ibu Saudara sekalian ada teman-teman Asar yang membawakan form selamat datang. Nah, form selamat datang ini silakan diambil lalu diisi. Setelah diisi nanti ditukarkan di bawah. Ada teman-teman Asar yang juga akan berdiri, ditukarkan dengan souvenir dari kita. Ada sebuah gantungan kunci yang cantik. Gitu ya, jadi supaya kalau kita kemana-mana, oh ini sudah pernah ke GBO Kumene. Gitu, silakan nanti diisi, pulpennya ada sama teman-teman Asar. Nanti juga teman-teman dari pihak pastoral akan menghubungi untuk di follow up lebih lanjut. Gitu ya, silakan nanti dicantumkan di sana. Ya, terus selebih dari itu juga Bapak Ibu Saudara sekalian yang membutuhkan dukungan doa. Ya, nanti membutuhkan dukungan doa di teman-teman Asar juga ada membawa form pokok doa. Nanti silakan diisi. Ya, kalau sudah diisi nanti kita akan doakan di Menara Pondok Daud, menara doa kita setiap Selasa dan setiap hari Jumat. Itu jam 3 sore kita akan doakan semua. Ya, jadi jangan ragu, tulis saja atau nanti mau didoakan secara langsung setelah ibadah, tinggal saja setelah ibadah konfirmasi bahwa ingin didoakan. Yang mengerti katakan amin. Ya baik, itu saja pengumuman dari saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Kasih tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saya para semua diberkati dan bersuka cita. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Saya jemput Bapak Ibu Jemaat Tuhan sekalian untuk bangkit berdiri. So my life you have been faithful. So my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam segala hal Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Kepadamu-lah Tuhan, kami datang mengangkat syukur dan berterima kasih atas penyertaan, pertolongan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami.
hingga detik ini Tuhan kami dapat menikmati, merasakannya. Kepadamu lah Tuhan, kami datang angkat syukur karena kebaikan Tuhan. Di mana Tuhan Engkau telah datang menguatkan, menegur akan kehidupan kami lewat kebenaran firman, agar Tuhan kami tetap berada di dalam rencana dan rancangan-Mu Tuhan. Olehnya mampukan kami, kuatkan kami dengan Roh-Mu yang Maha Kudus, agar kami dapat berdiri teguh, tegar di dalam menghadapi segala situasi kehidupan ini. Tuhan kami percaya lewat kebenaran firman-Mu ini Tuhan dapat mengubahkan hidup kami, agar Tuhan di tahun-tahun depannya Bapa ada perubahan yang terjadi. Bahkan esok sebentar pula ya Bapa, setelah kami kembali ke rumah kami, firman-Mu yang datang meneguhkan kami, ada perubahan yang terjadi. Kami tidak akan mementingkan diri kami sendiri. Kami tidak akan egois. Tetapi Tuhan, karena karya Roh-Mu yang telah meneguhkan kami, itu akan menjadi berubah di dalam setiap langkah hidup kami. Kepadamu Tuhan kami percaya dan kami imani Tuhan pasti menolong kami. Hamba-Mu Tuhan yang Kau telah percayakan di pagi hari ini, kiranya Tuhan Engkau terus menerus singkapkan rahasia-rahasia firman. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan kuasa dan Roh-Mu Kudus. Kemanapun dan dimanapun Tuhan dia pergi di dalam tugas pelayannya, Engkau sertai, Engkau pakai mulut bibirnya Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Sehingga pelayanan-pelayanan itu menjadi keberkatan adanya. Nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dipermuliakan. Keluarganya Tuhan, anak istrinya Bapa, kiranya Tuhan Engkau berkati. Kiranya juga Tuhan Engkau sertai dengan kuasa di dalam mendamping Tuhan di dalam pelayanannya hamba-Mu. Kekuatan daripada-Mu Tuhan senantiasa menjadi satu di dalam Tuhan hidup mereka. Terima kasih ya Bapa. Demikian juga kami berdoa Tuhan bagi Tuhan hamba-Mu di tempat ini yang Tuhan percayakan Pastor Esther bersama istri dan anaknya. Tuhan berikanlah juga terus menerus kesehatan, hikmat daripada Allah. Singkapkan rahasia-rahasia firman Tuhan. Urapi hamba-Mu di dalam Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan di tempat ini, agar jemaat ini Tuhan dapat berdiri kokoh, tidak tersesat, tetapi benar-benar Tuhan dapat melihat dan melihat apa rencana Tuhan yang akan terjadi. Olehnya Bapa, mampukan hamba-Mu, mampukan hamba-Mu Tuhan. Kuatkan terus dengan kuasa Roh-Mu yang Maha Kudus. Kami percaya juga Tuhan pada Tuhan Ibu Gembala kami. Kiranya Bapa di usia yang sudah lanjut, berikanlah terus menerus kekuatan, berikanlah kesehatan di dalam menjalani usianya. Kami percaya Tuhan, Engkaulah di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Iman kami, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kau ada bersama dengan kami. Kami juga mau berdoa bagi sidang jemaat yang Tuhan kami tidak tahu saat ini keberadaan di mana mereka. Tuhan tolong mereka. Jemaat yang sakit, Tuhan tolong. Tuhan sembuhkan. Tuhan nyatakan mujizat kepada mereka. Sehingga Tuhan, hari-hari yang akan datang kami dapat bersama-sama bersekutu memuji memuliakan akan nama Tuhan. Yang ada di dalam problem masalah, Tuhan kami mohon kepadamu, nyatakanlah kepada mereka. Berikanlah solusi yang terbaik agar juga mereka dapat Tuhan keluar dari persoalan-persoalan. Sehingga Tuhan lewat semuanya mereka juga dapat melihat bahwa mujizat Tuhan ada. Dan hari-hari yang akan datang kami juga dapat bersama-sama menaikkan syukur, berkumpul memuji memuliakan akan nama Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa, kiranya Tuhan
gereja-gereja yang ada di sekeliling kami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau juga sertai mereka. Para hamba-hamba pelayan-pelayan Tuhan yang sedang menyampaikan isi kebenaran. Engkau urapi Tuhan dengan kuasa-Mu, sehingga pelayanan-pelayanan mereka menjadi keberkatan. Jemaat-Mu dikuatkan di dalam menghadapi situasi badai-badai kehidupan saat-saat ini. Hamba-Mu percaya, kami percaya Engkau selalu hadir di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami tetap taruh semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pemerintah mulai dari pusat sampai daerah terpencil, berikanlah hikmat, berikanlah kekuatan, kesehatan, dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadanya, agar benar-benar Tuhan mereka dapat menjalankan tugas dengan baik Tuhan. Sehingga Tuhan, biarlah lewat semuanya nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Di saat ini juga Tuhan, kami tetap mau berserah, menyerahkan Tuhan seluruh rangkaian ibadah kami sepanjang minggu ini. Kami tetap taruh ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus yang akan menuntun. Teristimewa Tuhan, di dalam Tuhan kami akan mau merayakan Natal pada tanggal 5. Kiranya Bapa, Engkaulah di atas segala-galanya. Engkau yang dapat melihat, Engkau yang dapat menilik di dalam setiap kehidupan kami. Kebutuhan-kebutuhan, keperluan, tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Engkau sanggup melakukannya, Engkau sanggup mengadakannya. Kami hanya berseru dan meminta dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pasti akan cukupkan. Kami percaya dan kami imani itu Tuhan. Berikanlah kami juga Tuhan kesehatan terus menerus bagi pelayan-pelayan mengambil bagian di dalam acara akbar kami ini Tuhan. Biarlah lewat pelayanan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Teristimewa di kota Makassar ini ya Bapa. Engkaulah di atas segala-galanya. Engkaulah Tuhan yang kami sambut, yang kami puja, yang kami Tuhan agungkan dan kami muliakan. Terpujilah Engkau. Terima kasih ya Bapa. Inilah syukur kami yang kami naikkan di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu, pulanglah, jadilah garam dan terang dimanapun engkau berada. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan penyertaan manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan mengambil saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu buat jemaat sekalian, Tuhan Yesus memberkati.